dua pertemuan lagi ya. Iya, Ibu. Oke, jadi untuk PPP ini nanti kita tidak akan ada UAS. Jadi nanti penilaian semuanya diambil dari tugas proyek yang sudah kita lakukan sekarang. Itu nanti yang akan diolah menjadi nilai UAS. Jadi kita tidak ada UAS tertulis. Nah, walaupun belum lengkap ya, tapi karena sudah jam 10 lewat, kita mulai saja presentasi hasil validasi dan uji coba kemarin di sekolah ya. Untuk kelompok satu, apakah sudah hadir semua anggotanya? Sudah, Ibu, seperti Sudah siap ya? Sudah siap, boleh langsung dipresentasikan. izin share screen ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Leni. Jadi kami di sini dari kelompok satu itu progresnya sebelumnya kan belum nemu dosen yang validasi. Kita sudah menemukan yaitu Pak Tian dan Pak Agus. Untuk Pak Tian sendiri ada beberapa revisi, yaitu nomor satu lebih baik konteksnya ini soalnya taman saja. Terus nomor dua lebih baik sebutkan jenis segitiga. Dan nomor tiga lihat kunci jawabannya lagi. Sama seperti Pak Agus juga ada revisi. Nomor satu intinya itu Pak Agus bilang kalau misalkan konteks soalnya diganti saja lebih baik taman kota dan kolam ikan. Terus untuk nomor dua, menurut Pak Agus ini kurang konstekstual atau nyata di kehidupan sehari-hari. Yang nomor tiga, untuk mengecoh siswa ini disuruh tambahin sama beliau, masukin besarnya mobil yaitu 4 kali 2 meter gitu untuk mengecoh siswa. Sedangkan untuk guru SMP-nya tidak ada revisi, jadi semuanya sudah diterima gitu. Setelah itu kami juga sudah membuat perbaikan dari revisi-revisi yang sudah disampaikan oleh dosen. Jadi untuk soal yang pertama, kita ganti konteksnya jadi taman kota. Jadi sebuah taman kota berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 meter dan lebar 25 meter. Di dalam taman kota tersebut terdapat sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 meter. Berapakah luas bagian taman kota selain kolam ikan? Buatlah ilustrasi dari keadaan tersebut. Oh ya, dari Pak Agus juga ada saran sebelumnya itu kita misalkan yang rubrik penilaian peserta didik menghitung luas taman kota, luas kolam ikan, dan luas bagian yang diarsir itu sebelumnya kita skornya 10. Tapi kata Pak Agus, kalau misalkan salah satunya salah, kalau misalkan skornya 10 itu kan susah dihitungnya. Jadi skornya itu kalau bisa yang bisa dibagi 3. Jadi kita memilih 12 biar kalau misalkan salah satunya salah bisa dikurangin 4 skor gitu. Untuk nomor dua, kita dari soalnya plakat kita ganti menjadi kue. Dina ingin membuat kue untuk acara ulang tahun ibunya. Kue tersebut akan dibuat menggunakan dua cetakan kue berbentuk segitiga. Cetakan kue pertama memiliki ukuran alas 10 cm dan tinggi 12 cm, dan cetakan kue kedua memiliki ukuran alas 2 cm dan tinggi 3 cm. Jika Dina ingin menyusun kue tersebut ke samping sehingga kedua alas segitiga tersebut berhimpit dan membentuk suatu area, berapakah luas total area dari susunan kue tersebut? Buatlah ilustrasi area kue tersebut. Kita juga menambahkan kalimat buatlah ilustrasi kue tersebut dalam setiap soal karena di penilaian, di rubrik penilaiannya itu untuk gambarnya ini kita juga memasukkan poin gitu. Nah, untuk nomor tiga, kita merevisi bagian menambahkan 4 meter kali 2 meter sama sebelumnya itu di kunci jawabannya nggak ada bagian untuk jalan. Jadi sebuah lahan parkir berbentuk persegi dengan panjang sisi 120 meter. Nah, kita nambahin yang ini. Setiap dua baris parkir mobil dipisahkan oleh jalan dengan lebar 3 meter. Jalan tersebut berada di depan atau di belakang mobil pada posisi parkir. Setiap mobil membutuhkan ruang berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter untuk parkir. Jika satu mobil berukuran 4 kali 2 meter, berapakah banyak mobil yang dapat diparkir di lahan tersebut?
Nah, untuk siswanya, kita sudah mendapatkan 5 siswa. Ada Ian, Amelia, Atika, Galuh, dan Gilbert. Tetapi untuk analisis jawaban dan skornya masih ada beberapa yang belum, Ibu. Ini soalnya ini baru skornya. Ini yang Galuh, ini ini yang kedua, ini siswa yang ketiga, siswa yang keempat, dan siswa yang kelima. Nah, sekian dari kelompok kami, Ibu. Apakah ada tanggapan atau masukan, Ibu? Ya, oke. Berarti yang belum apa nih? Ini baru sampai analisis jawaban. Jawaban siapa aja nih yang dianalisis? Sudah semua? Sudah semua, Bu? Oh, dari tadi ada 5 ya, 5 Iya, siswa Ibu. ya. Oke, berarti yang belum tinggal apa? Yang sesuai dengan target. Kemarin Mungkin tuh, yang hari ini tuh sampai ngitung itu nggak ya? Menghitung apa namanya? Validitas empirik. belum Ibu, cuma yang hasil analisis jawaban siswa aja. Oke, waktu itu saya menyampaikan hasil hitungan empirik itu di pertemuan keberapa ya, Dahlia ya? 14 Ibu. Berarti di pekan depan ya untuk sampai empirik ya. Iya, Ibu. Oke, berarti terakhir di empirik itu ya untuk target project yang ini ya. Iya, Ibu, sampai perhitungan empirik. Oke, oke, cukup ya untuk kelompok ini. Tadi ini dikumpulkannya di drive dari Ini kelas ya, drive drive kelas. sendiri, baru drive sendiri, Ibu. Oke, nanti saya buatkan ya untuk pengumpulan drive-nya, untuk penilaian UAS-nya. Oke, baik, terima kasih kelompok satu. Bisa Terima kasih. dilanjutkan ke kelompok dua. Apakah sudah hadir semua anggotanya? Sudah hadir juga Ibu. Oke, sudah siap presentasi? Izin. Oke, Ya. Maaf Ibu, ternyata kita kelompok 4. Iya, seharusnya kelompok kami tahu, Ri. Oke, izin share screen oke. ya, Bu. Maaf ya Ya, Aisyah. Iya, nggak apa. udah gak sabaran ya. Oke, mudah-mudahan keburu ya semua kelompok hari ini. Mei tahu, oke. Oke, jadi di sini kami izin mempresentasikan dari kelompok 2. Kebetulan kemarin hasil uji validasinya dari Bu Mimi, Patian, dan dari guru SMP yang kami minta tolong itu ada sedikit komentar untuk direvisi. Eh, ini yang hasil sudah kami revisi. Kemarin tuh eh, ada guru SMP bilang katanya persentasenya terlalu tinggi, persentase-persentase di soalnya. Terus untuk Patian kemarin ada penambahan beberapa kalimat agar lebih jelas di yang kami bold ini. Ini pertanyaannya disuruh direvisi kemarin. Ini hasil revisinya. Terus Bu Mimi juga kurang lebih sama. Jadi ini udah hasil revisi kami berdasarkan komentar-komentar yang diberikan. Nah, untuk hasil analisis siswanya, oh iya sama Bu Asri juga kemarin udah ngerevisi tujuan pembelajarannya kemarin ada yang tidak sesuai dikit, terus udah kami revisi untungnya. Terus untuk hasil analisis siswanya, bentar. Nah, di sini kami ngambil tingkat pemahaman matematikanya yang tinggi, sedang hingga rendah. Untuk yang kategori pertama itu yang kategori tinggi, di sini Kalau yang ada Fakih Aditama,
Oke, ini yang tinggi, pemahaman tingkat tinggi. Yang pertama ada Fakia Ditama, itu murid saya sendiri. Nah, ini dia udah nulis semuanya, kayak diketahui, ditanya, dijawab. Kan kita juga ada rubrik penilaiannya ya. Jadi dia tuh semuanya udah memenuhi standar perskoran. Nah, ini yang untuk nomor duanya. Iya, sebelumnya maaf. Pelan-pelan aja. Nomor dua ini juga sudah memenuhi standar perskoran. Jadi kayak diketahui, ditanya, dijawab. Nah ini kan jadi dia udah nunjukin pemahaman yang baik. Dia udah bisa nulis poin-poin penting, terus menghitung total harganya setelah diskonnya tuh tepat. Terus eh, kan ini disuruh nentuin toko termurahnya. Dia udah bisa. Terus total biaya belanja sama sesuai dengan biaya pengiriman. Jadi nomor dua ini Fakia Ditama itu sudah dinilai dapat menguasai materi. Selanjutnya nomor tiga. Nah nomor tiga juga dia sudah mampu untuk mengerjakan soal dengan sangat baik. Dilihat bahwa diketahui, ditanya, dijawab, udah pasti ditulis. Terus dia nih juga nulis poin-poin yang diketahui udah bisa nulis bunga per tahunnya, terus total bunga untuk 2 tahun, terus bisa ngitung biaya kuliahnya dengan benar, terus dapat juga ditulis, dia juga nulis kesimpulan-kesimpulannya. Ya berarti next. Nah, ini ada rubrik penskoran kita. Jadi, kalau misalnya siswa tidak menuliskan apapunnya itu poinnya nol. Terus, kalau nulis diketahui, ditanya, dijawab itu dapat poin satu. Terus, kalau misalnya menghitung jumlah total tuh satu. Terus, ya bisa dilihat kalau misalnya tadi Fakir Ditama memenuhi semua standar perskoran, jadi skornya 10 untuk nomor satu. Nomor dua juga sama, poinnya 10. Untuk nomor tiga, body next. Nah, untuk nomor tiga juga memenuhi standar 10. Nah, skor kita itu rumusnya totalnya kan 10 ditambah 10 ditambah 10 itu 30 dikali 10 dibagi 3 berarti nilainya 100. Jadi next. Nah, ini kategori 2 pemahamannya tingkat sedang. Jadi next. Nah, ini untuk Muhammad Arkan ini gak nulis diketahui ditanya, terus langsung nulis perhitungannya aja. Terus dia ini bisa dilihat bahwa yang tadi ada tulisan merah, siswa itu seharusnya membuat perhitungan total penjualan sebelum adanya kerusakan barang terkena banjir. Terus siswa juga seharusnya nih menghitung penjualan sebelum adanya kerusakan barang terkena banjir terlebih dahulu, lalu menjumlahkannya dengan total penjualan setelah adanya kerusakan barang terkena banjir. Jadi udah langkahnya salah, berarti kesimpulannya juga salah. Berarti next. Nah ini untuk nomor dua, jawabannya benar, tapi Arkan ini belum menulis kayak diketahui, ditanya, dijawabnya. Berarti next. Nah, untuk nomor tiga, siswanya ini juga nggak nulis diketahui, ditanya, dijawab. Terus juga ada kesalahan operasi hitung. Seharusnya itu hasilnya 3.240.000. Jadi perhitungannya selanjutnya bakalan salah, terus kesimpulannya bakalan kurang tepat. Body next. Nah, ini untuk pedoman penskorannya. Jadi kan bisa dilihat tadi kan harusnya siswa dapat menuliskan poin-poin yang diketahui itu kan poinnya satu harusnya. Tapi karena tadi yang nomor satu akan itu nggak nulis, jadi poinnya nol. Terus bisa dilihat bahwa total skornya itu 6 untuk nomor satu. Kalau misalnya nomor dua, dia total skornya itu 9. Berarti next. Nah, ini juga untuk nomor tiga juga sama. Poinnya itu nomornya 5. Poinnya 5. Berarti next. Nah, ini cara menghitung total skornya? Kan bobot harusnya itu kan bobot skor persoalan itu kan 10. Nah, habis itu karena dia nih tadi pemahaman tingkat sedang, jadi kan nggak semuanya 10 ya. Berarti tinggal dijumlahin 3, maksudnya 3 soal. Sebelumnya maaf, dijumlahin tuh 21. Nah, berarti rumusnya 21 dikali 10 dibagi 3. Berarti nilainya 70. Jadi next. Oke, kalau untuk yang ini Dava Putra Sadewa ini juga masih tingkat sedang. Jadi kalau di sini siswanya tidak menuliskan poin-poin yang diketahui maupun yang ditanya. Kemudian dalam perhitungannya juga tidak lengkap. Ini
bisa dapat 2.900.000-nya nih mungkin dalam coret-coretannya tidak dituliskan di sini gitu. Jadi untuk hasilnya sudah benar tapi dalam perhitungannya kurang lengkap. Tuh. Kemudian untuk nomor 2 masih sama, siswa yang ini tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dalam soal, jadi langsung ke perhitungannya gitu. Kemudian pada yang di akhir ini, di kesimpulannya itu siswa tidak teliti dalam menghitung sisa uangnya. Jadi siswa ini tidak menghitung dengan uang awal yang dimiliki sama tokoh tersebut gitu. Jadi di sini dia salah dalam hasil akhirnya. Kemudian untuk nomor 3 masih sama tidak menuliskan diketahui dan ditanya. Kemudian di sini untuk penyelesaiannya siswa belum sampai selesai gitu. Jadi kesimpulannya tidak ada. Dia baru sampai eh, perkiraan biaya kuliah setelah 2 tahun, tapi belum sampai ke tujuan dari penyelesaian soalnya yang ada di pertanyaannya gitu. Nah, untuk skornya di sini karena tidak menuliskan yang diketahui dan ditanya nol, berarti kemudian perhitungannya kan tidak lengkap. Jadi kita kasih skor untuk yang sesuai dengan jawaban dari siswa. Nomor 1 itu 6 poinnya, kemudian nomor 2 itu 7, nomor 3 itu 7. Kemudian kalau kita total itu skornya 20 dikali 10 dibagi 3, jadi skornya itu adalah 66,7. Itu untuk yang tingkat sedang. Nah, untuk yang tingkat rendahnya kami belum dapat jawaban dari Eh, siswanya Ibu. nih, Oh, untuk sorry, yang sorry. kategori 3, kebetulan karena dia tingkat rendah, jadi baru bisa selesai satu soal aja, nomor 1. Jadi dia juga nggak nulis poin-poin yang diketahui dan ditanya, ya, tapi dia langsung nulis jawabannya gitu. Tapi perhitungannya udah benar dan hasil akhirnya juga benar. Jadi untuk siswa yang satu ini baru bisa melakukan metode penskorannya itu di nomor 1. Dan untuk skornya itu nomor 1 dia dapat 9 karena dia hanya nggak nulis poin-poin, cuma jawaban yang dihitungnya dia itu benar. Untuk yang nomor 2 dan 3 mungkin nanti akan dilanjut laporannya setelah ini karena mungkin agak kesulitan karena tingkatnya dia kayak gitu. Terus juga untuk satu siswa lagi kebetulan juga siswa tingkat rendah, dia juga belum sempat untuk ngerjain karena lagi minggu UAS. Jadi mungkin laporannya bisa menyusul di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah Ibu Leni ada tambahan? Oke, berarti ini siswanya yang siswa les itu ya? Iya, Bu. Murid saya, les. Berapa siswa tadi? 5. 5 juga. Oke, ya cukup. Kalau tadi kelompok 1 murid les sendiri apa sekolah? Murid les juga, Ibu. Murid les juga, oke. Lanjut, kelompok 3 sudah hadir semua? Ya, Ibu sudah hadir. Izin share screen, Ibu. Ya. Ya, boleh dimulai, Permas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi uji validasi instrumen tes materi lingkaran SMP. Boleh dengar? Yang ada anggotanya itu saya sendiri, Salsabila Permasuari, ada Dahlia, ada Retno, Eva, dan Hadian. Terus yang pertama itu ada validasi uji instrumen tesnya. Jadi di sini kita mengambil materi kelas 9 semester 1 yaitu lingkaran. Yang capaian pembelajaran itu di hasil fase D, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Jadi
kita mengambil 3 materi. Yang pertama itu adalah luas dan keliling lingkaran, panjang busung lingkaran, dan jaring lingkaran. Jadi asal kritisnya itu ada di C2 dan C3. Bentuk soalnya itu ada uraian semua. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada hasil validasi dari dosen. Nah, untuk lembar validasi dengan tes dosen pertama itu ada dari Pak Aris. Di sini beliau terdapat beberapa komentar pada soal yang nomor 2. Jadi komentarnya itu terdapat di nomor 2A yang tentukan panjang jalan setapak yang melingkari bagian tepi taman tersebut. Nah, sebenarnya Ibu mau itu kan kan Pak Aris sudah mengomentari, memberi saran gitu ya Bu dari soal yang nomor kedua. Nah, sudah kami terus kita eh, Suaranya putus ya. tes apakah suara saya terdengar? Putus-putus nih di kalau di saya. Tes apakah sudah terdengar Ibu? Si putus-putus. Udah agak jelas. Oke. Nah, jadi untuk Pak Aris, untuk soal yang nomor 2 terdapat revisi, Bu. Eh, yang soal nomor 2A, setelah kami revisi, kita eh, kembali meminta ACC dari Pak Aris, tapi hingga sekarang Pak Arisnya belum meresponnya, Ibu, gitu. Nomor 2 tuh yang seorang arsitek ini. Dia bilang seorang arsitek perintah sebelah kami. Hmm. Berarti ini baru revisi pertama ya, yang warna merah ini ya. Iya, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Tinggal di next. Dahlia boleh di next. Ya ini selanjutnya kalau yang hasil validasi dari Ibu Flavia itu alhamdulillah udah di ACC semua soal nomor 1 sama 2 sama 3. Selanjutnya ada hasil validasi dari guru. Boleh di next. Nah, guru yang kami pilih itu dari guru SMP Negeri 117 Jakarta yang bernama Ibu Febri Zarni. Di sini ibunya itu setuju pada soal nomor 1, lalu nomor 2A juga setuju, tapi beliau memberikan saran usahakan jari-jarinya itu angkanya lebih sesuai dengan soal untuk memudahkan siswanya. Tetapi ibunya itu beliau juga bilang kalau misalkan soalnya kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Itu melatih siswanya untuk
apa namanya tuh menghitung gitu. Nah, untuk 2B ini itu beliau tidak setuju karena kalau dari nomor 2B itu kan jawabannya cuma 360 dikurang sama 120. Dan itu belum merupakan masalah. Jadi nggak terdapat solusi dari masalah kontekstualnya. Jadi diminta untuk diganti yang nomor 2B-nya itu. Selanjutnya untuk nomor 3, beliau juga setuju. Boleh di next. Selanjutnya ada kami sesuai dengan saran dari fasil validasi sebelumnya. Boleh next. Untuk soal nomor 1, itu sebelumnya kita oleh Pak Aris disuruh untuk merevisi kalimat dari pertanyaan yang di mana tuh kurang jelas yang sebelumnya. Ditanyakan daerah luar kolam, kami merevisi menjadi daerah yang ada di antara taman dan kolam agar menjadi lebih jelas dengan saran dari Pak Aris sebelumnya. Lalu berdua dari yang 02A menjadi tentukan panjang jalan setapak yang melingkar pada batas eh, tentukan panjang jalan setapak yang melingkar pada batas luar taman. Sedangkan untuk yang 2B-nya dari Ibu Febri eh, menyarankan untuk memilih soal yang lebih kontekstual. Di sini saya mengganti jadi jika arsitek ingin menambahkan lampu taman di sepanjang jalan setapak dengan jarak antar lampu 4 meter, berapa banyak lampu yang di Lalu sementara yang soal nomor 3, alhamdulillah tidak ada revisi dari dosen maupun jadi Selanjutnya, eh, ada hasil analisis jawaban siswa kelas 9 SMPN 117 Jakarta yang tadi mengerjakan 3 soal tersebut. Jadi, kami ke sekolah tersebutnya kemarin, Ibu. Dan langsung masuk ke satu kelas seperti itu karena alhamdulillah diizinkan sama guru matematika yang bersangkutan. Dan kami uji coba ke satu kelas itu isinya 36. Dan semalam kami mengoreksinya jadi kami bagi-bagi gitu. Alhamdulillah udah selesai di koreksi semua. Dan dari 36 anak, 36 siswa yang kami pilih di sini ada untuk di PPT ini ada 6 siswa. untuk siswa yang pertama itu ada yang bernama Maulana Bayu Prasetyo. Siswa dia tidak menulis kesimpulan. Jadi dia menulis diketahui dananya itu lengkap, tapi kesimpulannya tiap di tuh dia tidak ditulis. Selanjutnya itu ada siswa 2 yang namanya Tania Hairunisa. Jadi si Tania Hairunisa ini dapat menyelesaikan semua soalnya dengan lengkap, termasuk dia menulis
diketahui, ditanya maupun dijawabnya. Lalu Tania juga di setiap soalnya itu menggambarkan ilustrasi setiap soal gitu. Terus juga Tania menjawab nomor satu sama nomor tiga itu dengan benar. Namun pada soal nomor 2A, Tania itu keliru dalam penempatan koma pada bilangan desimal yang harusnya 41,86. Tania menjawab 4,186. Nah, selanjutnya di nomor 2B, dia juga salah dalam perhitungan dan juga penempatan hasil akhirnya. Sehingga jawaban yang diberikan itu menjadi salah. Boleh di next? Lalu ada siswa ketiga yaitu namanya Farid Yuryanto. Jadi siswa ini sudah mengerjakan soal nomor satu dan dua dengan langkah-langkah dan hasil perhitungan yang benar. Namun dalam pengerjaan soal nomor tiga terdapat kekeliruan. Jadi pada bagian 3A, Farid itu salah dalam pengoperasiannya sehingga hal itu tuh berdampak berlanjut pada bagian B-nya. Namun langkah yang digunakan Farid sudah benar. Namun pada ketiga soal, Farid sama sekali tidak menuliskan hal apa yang diketahui dari soalnya. Boleh di next. Berikutnya ada siswa keempat, ini namanya Muhammad Ridho. Jadi Muhammad Ridho ini mengerjakan 2 soal dari 3 soal yang kami berikan. Dia mengerjakan nomor satu dan nomor 2 dengan langkah-langkah, rumus, dan eh, hasilnya juga benar perhitungannya sampai hasil akhirnya. Namun malah di bagian paling awal yang harusnya ia tulis, diketahui, dan ditanya, malah tidak ditulis, jadi mengurangi poin. Jadi mendapat nilainya 66. Dan untuk nomor 3 tidak ditulis apapun, kosong. Jadi jangan malah. Nah, kalau kadang hasil perhitungan sudah benar, tapi tidak menulis, diketahui, dan ditanya. Yang selanjutnya siswa yang bernama Abdul Rahman Al-Rashid. Dia itu sudah mengerjakan seluruh soal dengan baik dan benar. Dalam proses pengerjaannya, proses penghitungannya juga sudah benar, tapi di sini Abdul itu dapat kekeliruan dalam nantinya. Di sini ada ngomong lebih di sini Abdul juga tidak menuliskan kesimpulan pada setiap hasil yang sudah ia peroleh. Lalu untuk selanjutnya di siswa ke-6 yaitu bernama Zaunia Alsya Kamila. Di sini dia mengerjakan hanya nomor satu dan 2. Namun pada soal nomor 1 dia sudah mengerjakan dengan benar dan lengkap sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, sedangkan di nomor 2 dia hanya mengerjakan soal yang bagian 2A saja. Dan saat pengerjaan dia hanya langsung mengerjakan soalnya tanpa menuliskan diketahui atau informasi yang didapat dari soal tersebut. Nah, untuk nomor 3 ia tidak mengerjakan sama sekali soal yang kita berikan. Lanjut. Lalu untuk kesimpulan yang kami dapat, nah, dari ketiga soal materi lingkaran yang kami buat, itu masih bisa, semuanya masih bisa dikerjakan oleh siswa SMPN 117 Jakarta. Nah, meskipun terdapat beberapa siswa yang hasil nilainya kurang, dari hasil analisis jawaban siswa ditemukan bahwa siswa terkadang masih keliru dalam penempatan koma pada bilangan desimal. Siswa juga masih bingung eh, kapan menggunakan 22/7 atau 3,14 sebagai nilai pi. Siswa juga terkadang tidak teliti dalam melakukan perhitungan. Nah, selain itu, meskipun soal ini dirancang untuk diselesaikan dalam 30 menit, kenyataannya siswa membutuhkan waktu hingga 50 menit karena soal ini berbentuk masalah kontekstual yang membutuhkan analisis dan berpikir kritis siswa secara mendalam.
Berikutnya ada dokumentasi. Selama kami uji coba soal ke siswa SMPN 117 kemarin, ini saat siswa mulai mengerjakan. Lalu karena kemarin ada yang bertanya, mereka bingung, jadi kami sedikit memberi clue kepada mereka. Kemudian ini beliau ibu guru di kelas tersebut juga. Lalu ini saat mereka sudah selesai mengerjakan dan kami memberikan sedikit makanan kecil gitu. Dan ini kegiatan sebelumnya, yaitu validasi soal ke ibu gurunya. Sudah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, dari Ibu Leni. Apakah ada tambahan? Ya, oke, cukup sih ya. Kalau dari saya sudah lengkap semua. Terima kasih. Kita lanjut aja kelompok 4 berarti ya. Kelompok 4 apakah sudah hadir? Sudah Ibu. Ya, sudah siap ya. Sudah, Silakan dipresentasikan. Sebentar ya Ibu. Ibu mungkin kami mohon maaf kalau rada nge-lag gitu ya Bu, soalnya ini lagi di kampus dan cuacanya lagi kurang mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Leni dan juga semuanya. Kami dari kelompok 4 izin melaporkan progres untuk soal yang sebelumnya sudah kami buat. Di sini ada hasil validasi dan juga hasil jawaban siswa. Untuk yang pertama, hasil validasi, jadi kita meminta dua dosen, yaitu ada Pak Aris dan juga Bu Flavia. Untuk yang dari Pak Aris, untuk soal yang pertama, di sini Pak Aris memberikan sedikit catatan di mana dari gambar yang tersedia di soal itu kurang jelas penamaannya. Mungkin karena kemarin itu kan kita print di dalam bentuk kertas HVS gitu ya Bu. Jadi gambarnya terlalu kecil dan si bangunan-bangunan ini tuh tidak terlihat dengan jelas penulisan nama-namanya gitu. Jadi mungkin ke depannya atau selanjutnya untuk si gambar ini akan kita lebih perbesar gitu. Karena sebenarnya dari gambar itu sudah ada penamaannya gitu. Hanya saja ketika kemarin di print di kertas HVS itu kecil dan tidak terlihat. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini Paris juga memberikan catatan di mana Paris mengatakan apa hubungannya sama mesin fotokopi gitu. Jadi dari yang kami tangkap, mungkin karena ini kan tentang transformasi geometri dan di sini tentang dilatasi gitu ya. Jadi ada perbesaran dan juga diperkecil gitu. Nah, kalau misalnya fotokopi kan berarti hasilnya sesuai dengan file yang ada gitu. Jadi next atau selanjutnya akan kita ubah si bentuk soalnya yaitu menjadi kalimatnya di print gitu. Jadi kalau misalnya print kan bisa diperbesar, bisa diperkecil gitu. Untuk yang soal kedua. Kemudian untuk yang soal ketiga, di sini juga Pak Aris memberikan catatan di mana dikatakan letak titik pusatnya di mana. Kemudian apa ya tidak masuk akal. Nah, dari yang
kami tangkap dan setelah kami teliti lebih lanjut, ternyata di sini kami ada salah menuliskan soalnya. Jadi di soal awalnya kami menuliskan pertanyaannya itu tentukan koordinat posisi baru Andi dan Budi setelah papan permainan diputar. Sedangkan seharusnya si pion-pionnya, jadi eh, si pusatnya tetap di 0,0 dan maksudnya tuh si pionnya yang nanti akan berubah gitu, berpindah jaraknya gitu, sesuai dari soal yang dituliskan. Oke, terus yang selanjutnya di sini ada dari Bu Flavia. Mohon maaf sebelumnya karena kami lupa untuk men-scan hasilnya, tetapi dari Ibu Flavia sendiri, beliau tidak memberikan saran ataupun komentar untuk ketiga soal tersebut, dan beliau setuju untuk ketiga soal tersebut, di mana beliau katakan sudah sesuai antara indikator CP dengan soal. Nah, selanjutnya untuk hasil validasi dari guru, di sini kami mengalami kendala, Ibu, karena dari dua guru yang sudah kami hubungi dan sudah kami kirimkan validasinya itu, sampai saat ini belum direspon, dan terakhir itu direspon, tapi beliau mengatakan masih sibuk untuk mengoreksi soal-soal UAS dan belum bisa dipastikan gitu kapan akan dikirimkan. Dan untuk selanjutnya juga kami masih mencari guru yang lain sih, Bu. Tapi dari dua guru yang sudah dihubungi, itu dua-duanya masih mengatakan kalau beliau itu masih sibuk untuk mengoreksi soal UAS. Jadi yang dari guru belum ada. Nah, ini untuk soal yang setelah divalidasi. Untuk soal yang pertama itu tidak ada perubahan yang signifikan, di mana nanti catatannya ketika mengeprint soalnya itu, si gambarnya itu harus lebih diperbesar agar penulisan di setiap gedungnya itu terlihat. Kemudian untuk yang nomor 2 tadi ini ya seharusnya di printer, jadi di print bukan di fotokopi. Dan untuk yang nomor 3 itu tadi di kalimat yang seharusnya yang sebelumnya papannya diputar menjadi pionnya yang akan bergerak atau jalan. Oke, selanjutnya ini untuk hasil jawaban siswa. Nah, ini sebelumnya kita itu nyobanya ke adik saya, terus di-share ke teman-temannya gitu, Bu. Nah, eh, ini kan sebenarnya materi kelas 9 ya, Bu. Cuman di semester 2, jadi kita mau bahas strategi untuk coba soalnya ini ke anak SMA atau SMK. Oke, ini ada namanya Kinar. Nah, ini dia untuk soal pertama ini terdapat kesalahan dalam mencerna soal. Jadi seharusnya kan alurnya itu dia dari sekolah ke toko roti, tapi dia malah dari sekolah itu ke supermarket. Jadi otomatis ke bawah-bawahnya ini akan salah. Selanjutnya yang nomor 2 ini sebenarnya untuk jawabannya itu udah benar. Namun mm, cara yang dia pakai itu berbeda dengan kaidah penskoran yang sudah kita buat gitu Ibu. Jadi mungkin izin bertanya juga Ibu, kalau untuk kaidah penskoran itu apakah kita buat beberapa alternatif jawaban atau bagaimana ya Ibu? Nah, tergantung soalnya, apakah soalnya membutuhkan jawaban yang terbuka atau enggak gitu. Misalkan nih soalnya mana yang ditanyakan? Yang nomor 1 ini. Yang nomor 2 Ibu. Jadi kalau di kaidah penskoran itu kita cari dulu titik A, B, C, D setelah didilatasi. Nah, nanti baru cari panjangnya dan lebarnya, baru ketemu luasnya. Cuman kalau si Kinar ini dia jawabnya cari panjang dan lebar sebelum didilatasi, terus nanti panjang dan lebarnya ini dikalikan 2, yaitu faktor skalarnya kan, nah, baru nanti ketemu luasnya Ah, gitu. maaf, Hasilnya maaf. sama. Tadi dulu, tolong diulangi ya. Tadi agak gangguan saya. Jadi gimana yang membutuhkan apa jawaban lain yang soal terbuka? Yang nomor 2 Ibu. Oh iya, kenapa tuh? Jawabannya ada apa aja kemungkinannya? Jadi yang pertama bisa didilatasi dulu ini Ibu titik A, B, Mm-mm. C, D-nya. Terus nanti Mm-mm. ketemukan panjang dan lebarnya. Atau pakai cara yang ini Ibu. Jadi dia dari titik A, B, C, D yang udah diketahui, dia cari panjang dan lebarnya. Terus panjang dan lebarnya itu dikali sama 2 Ibu. Sama faktor skalarnya. Tapi jawabannya sama kan? Sama Ibu. Cuman caranya aja ya? Iya, boleh kayak gitu. Iya.
Berarti itu kita buat dua kaidah ini ya, Bu? Penskoran. Dua pembahasan ya berarti. Oh, oke. Mungkin dilanjut ya, Bu. Terus untuk soal nomor 3 ini dia juga udah benar dan udah lengkap tuh. Jadi dari yang diketahui sampai kesimpulannya dia tuliskan dengan jelas. Terus yang untuk siswa kedua namanya itu Easy ini dipanggilnya. Untuk nomor 1 dia sebenarnya alurnya itu udah benar, cuman nggak dituliskan di nomor 1. Jadi jawabannya tuh kurang lengkap. Padahal kan di soal dijelaskan untuk menjelaskan alur perjalanannya Bayu gitu. Tapi dia tidak menuliskannya. Terus kalau untuk nomor 2 ini udah sesuai dengan kaidah penskoran kita. Dia dilatasi dulu baru dicari panjang dan lebarnya. Yang nomor 3-nya juga dia udah sesuai dari diketahui dan kesimpulannya sudah jelas. Nah, mungkin 3 siswa lagi itu belum Ibu karena lagi ini Ibu lagi UAS dan mereka belum sempat ngerjain. Dan sekian dari kami, apa dari Ibu lainnya ada tambahan? Ya, kalau dari saya cukup ya. Ini kelompok 4 tadi Baik, ya. terima kasih Ibu. Oke, bisa lanjut. Kelompok 5 ya. Sudah hadir? Iya, Ibu sudah hadir. Sebentar, Ibu. Izin share screen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Leni dan juga teman-teman semuanya. Di sini kita akan memaparkan hasil pekerjaan kami. Yang pertama itu untuk minggu kemarin kan kita sudah melakukan validasi kepada 2 dosen, itu kepada Bu Mimi dan juga Pak Tian. Dan juga kemudian minggu kemarin juga kita sudah memaparkan hasil dari validasinya. Di sini kita mempunyai kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil uji kelayakan soal yang melibatkan dosen Universitas Negeri Jakarta yaitu Bu Mimi dan juga Pak Tian, yang dilakukan secara luring dan juga kepada guru matematika yaitu Pak Rizky Oktarangga menggunakan kuesioner terampil. Nah, pada lembar uji kelayakan soal yang dilakukan oleh ahli guru dan juga ahli dan guru terdapat 3 butir soal dengan jenjang kognitif itu C4 dan C2, di mana C4 itu masuk dalam kategori sulit dan C2 itu kategori mudah. Nah, berdasarkan hasil yang kami peroleh itu, kami memiliki beberapa saran dan juga sudah kami perbaiki di dalam soal kami sebelum kami uji cobakan kepada siswa. Yang pertama itu memperbaiki kalimat soal agar lebih efektif dan juga pilih soal yang lebih mudah dipahami peserta didik sesuai tingkatannya. Nah, sebenarnya untuk soal-soal yang kemarin itu kita memang banyak dapat masukannya di kalimat-kalimatnya saja, Bu. Jadi untuk kayak kata hubung, konjungsi, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau untuk isi dari soalnya itu tidak ada masalah. Nah, kemudian di sini ada deskripsi hasil analisis jawaban siswa. Kami sudah melakukan uji coba kepada 5 siswa, di mana siswa-siswa tersebut merupakan murid dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Tian. Nah, untuk soal nomor 1 ini, Tian memperoleh skor 3 dari 15 poin. Jadi, kenapa hanya 3 dari 15? Karena Tian ini tidak mengerjakan soal sesuai instruksi dan juga tidak menuliskan informasi-informasi yang diketahui, yang dimana itu masuk dalam kategori penilaian dalam rubrik soal kami. Kemudian untuk soal yang pertama itu kan masuk dalam kategori sulit. Nah, soal kedua juga ini masuk ke dalam kategori sulit. Nah, Tian ini mendapat skor 2 dari total 10 poin.
Nah, kenapa hanya 2 dari 10? Karena sama, kurang lebih sama seperti yang soal pertama. Tian ini tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan instruksi soal yang kami berikan. Juga tidak menuliskan langkah-langkahnya secara runtut seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3 ini masuk dalam kategori mudah. Nah, Tian ini memperoleh skor 3 dari total 5 poin. Nah, pada soal ini Tian memberikan jawaban yang sesuai dengan hasil akhir, cuman memang tidak menuliskan informasi yang diketahui terlebih dahulu. Nah, jadi dapat kami simpulkan untuk Tian ini berada pada level knowing menurut taksonomi Bloom, yang dimana jika mendapatkan soal-soal HOTS, Tian masih perlu bimbingan lebih lagi karena kurang dalam pemahaman untuk menganalisis soalnya. Kemudian dilanjut. Ya, untuk yang kedua ini ada Radit. Kalau Radit sendiri, dia sudah memahami karena dilihat dari jawabannya, dia memperoleh skor 15 dari 15 poin di nomor satu. Di mana Radit ini udah menentuin kalau apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, Radit juga mampu buat menuliskan eh, hal-hal yang diketahui dalam soal. Juga untuk juga untuk jawaban yang diberikan itu runtut dan sesuai sama apa yang ada di rubrik juga. Kemudian untuk yang nomor dua ini Radit memperoleh skor 6 dari 10. Nah, untuk soal yang informasi yang diketahui dan ditanyakan, ini Radit sudah bisa menuliskannya sudah sesuai dengan apa yang ada di rubrik. Hanya saja dia belum bisa mengubah menjadi variabel tertentu. Dan juga untuk proses pengerjaannya juga sudah tepat. Ya, sudah tepat. Kemudian untuk jawaban nomor 3, Radit memperoleh skor 5 dari 5, sudah dapat menuliskan informasinya dengan tepat, dan prosesnya juga yang dihasilkan sesuai dengan rubrik. Jadi untuk Radit sendiri, kategorinya sudah masuk kategori menengah. Jadi ketika disampaikan soal hots, dia sudah bisa mengerjakannya. Hanya saja mungkin perlu lebih teliti lagi untuk penulisan ke dalam model matematikanya. Nah, untuk Janeta masih proses. Kemudian untuk Kiren sendiri Untuk Janeta nanti akan kami tampilkan jawabannya, kemudian dilanjut dengan Kiren. Nah, untuk Kiren ini sebenarnya hampir persis dengan jawaban Tian. Dia juga belum bisa eh, memahami gimana soal-soal itu. Jadi informasi yang dituliskannya itu masih cenderung acak-acakan, belum sesuai. Selain belum bisa menuliskan apa yang diketahui, juga dia belum bisa merubah dari bentuk cerita menjadi model matematika. Makanya ini untuk jawaban nomor satu dia memperoleh skor 3 dari 15 poin. Kemudian untuk jawaban soal nomor 2 juga hampir mirip dengan nomor satu karena nomor 2 ini cenderung sulit juga. Belum bisa menuliskan keterangannya secara utuh, juga belum bisa em, mengubah bentuk cerita menjadi model matematika. Dan juga dia belum menggunakan variabel untuk memisahkan hal yang ditanyakan. Tapi untuk hasil perhitungan gedungnya betul gitu, tapi untuk cara-caranya masih salah. Jadi ini dikasih skornya 4 dari 10. Kalau untuk jawaban soal nomor 3, ini udah lebih mending. Dia dapat skor 2 dari 5. Karena yang nomor 3 ini cenderung lebih sederhana soalnya, jadi kira ini udah bisa nulisin poin-poin apa yang diketahui sama yang ditanyakan dalam soal. Walaupun belum sepenuhnya benar gitu, tapi dibanding nomor 1 sama 2, yang nomor 3 ini dia udah jauh lebih baik. Terus permasalahan lagi, Kiran ini belum menuliskan pemodelan matematikanya. Jadi ngitungnya masih bentuk manual, tapi memang jawaban yang dihasilkan betul gitu. Hanya saja ini kayaknya dia salah tulis, cuma untuk selisih tingginya 7.352 ditambah 1497
itu benar, cuma dia salah ngitung, harusnya di sini 8,849, dia menulisnya 9,849. Kayaknya kesalahan di perhitungan. Jadi untuk kesimpulan sendiri, sama kayak Tian juga, dia dapat skor total seluruhnya itu 9 dari 30, masih ada di C1 atau eh, masih di level pengetahuan gitu. Dimana kalau nanti dikasih soal-soal HOTS, maka harus lebih bimbingan lebih lanjut dari guru di sini. Seperti itu. Untuk Janeta, sebentar mau di-share screen dulu. Tes, tes. Suara saya masih terdengar? Masih, Ibu. Oke, tadi sudah selesai ya? Tadi saya agak gangguan ini. Apa? Belum? Belum, Ibu. Ini ada jawaban dari siswa terakhir. Oh, ya. Jadi ini untuk siswa namanya Janita ya. Jika dilihat untuk nomor satunya, siswa dapat menuliskan apa-apa yang diketahui, namun dari rubrik penilaian yang kita buat belum lengkap ya ini yang diberikan siswa. Jadi sesuai dengan rubriknya kita kasih nilai 3 karena hanya menuliskan sebagian informasi yang diketahui. Berikutnya ditanyanya juga sama, cuma kurang kurang lengkap. Lalu untuk jawaban siswanya ini eh, kurang sesuai ya dengan rubrik kita ya. Jadi kita kasih nilai 0. Untuk nomor satu sendiri, si Janita ini mendapatkan nilai 3 dari 15. Berikutnya untuk soal nomor 2, eh, untuk siswanya ini sebenarnya sudah menuliskan diketahuinya. Tetapi sama kayak Janita tadi, belum lengkap semuanya. Jadi kita kasih nilai 1. Lalu untuk ditanyanya juga sama. Lalu di sini yang kita perhatikan lagi ternyata siswa belum mengerjakan mempunyai jawaban yang pas ya. Jadi kita kasih nilai 0. Jadi untuk nomor 2 ini siswa kita kasih nilai 1 di eh, menyatakan diketahuinya. Berikutnya untuk nomor 3 eh, siswa menuliskan beberapa hal lagi diketahui, cuman belum belum ada informasi yang lengkap. Jadi sama kita kasih nilai 1, lalu untuk perhitungannya sendiri jawabannya belum sesuai. Makanya jawabannya untuk nomor 3 ini kita kasih nilai 0. Jadi secara total siswa bernama Janeta ini mendapatkan nilai 6 dari 30. Eh, Bisa next ke kesimpulan. Baik, sekiranya itu Ibu dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya sendiri, jika
sebenarnya belum dibuat yang terstruktur di laporannya ya Bu. Cuman dari yang kita lihat beberapa siswa sudah mengerjakan soal ini dengan baik sesuai dengan yang kita mau dirubrikkan skoran. Cuman ada beberapa siswa juga yang dirasa kayaknya kurang mengerti dengan maksud soal yang kita inginkan. Eh, Mengingat kita ngasih soalnya itu tanpa batasan waktu ya Ibu. Jadi jika ada beberapa siswa yang tidak menjawab lengkap atau tidak memberikan jawaban sama sekali itu kami berkesimpulan bahwa siswa tidak mengerti apa yang dimaksud di soal. Mungkin seperti itu. Ya, oke, baik. Nanti dilengkapi ya di laporannya. Jadi nanti di pekan depan di hari Selasa itu waktu terakhir ya deadline untuk laporan yang sudah lengkap. Nanti untuk lembar valid laporan yang ini ya, jadi kalau ada revisi dan segala macam tuh diperbaiki Selasa depan. Nah, untuk yang validasi empiriknya, hasil perhitungan dan segala macam, itu juga dilengkapi, tapi deadline-nya di minggu depannya lagi. Jadi, kita kan tidak ada UAS ya. Nah, jadi penilaiannya laporan dari yang ini. Tapi isinya semua gitu, dari mulai yang ini hari ini sama yang validitas empirik dilampirkannya satu laporan. Nanti dikumpulkan di link yang saya berikan ya. Jadi hari ini kan baru pertemuan ke-13 ya. Nah, pekan depan itu pertemuan ke-14 kita tidak ada perkuliahan karena itu pekan UAS kan ya. Gitu. Jadi deadline-nya mengumpulkan di link yang saya berikan. Nanti pekan depannya lagi di pertemuan ke-15 baru kita presentasi. Jadi dua pertemuan 15-16 itu kalau bisa kita jadikan 1 minggu 2 kali ya. Kalau memang jeda waktunya masih ada. Karena kan ini tidak UAS tertulis, jadi saya tidak membutuhkan waktu untuk koreksi karena nilai langsung saya berikan dari hasil laporan dan presentasi kalian gitu. Jadi nanti kita agak mundur sedikit. Jadi pertemuan 15-16 itu adalah presentasi terakhir setelah kalian selesai menghitung validitas empirik dan laporannya dijadikan satu seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu. Ibu, eh, kami boleh meminta itu Ibu seperti apa tuh? Gimana gimana? Ini suaranya putus-putus Dahlia. Yang perhitungan validitas empiriknya. Karena tadi saya coba cari itu enggak. Iya Ibu. Ya, Sudah jelas belum Ibu? oke. Untuk Tes, tes. validitas empirik itu jenisnya banyak ya. Kalian bisa Enggak, ini Ibu. Kami ya gimana ya? Kalian bisa ambil referensi dari skripsi kakak tingkat kalian. Kan bisa diakses ya di perpus atau di repositori. Nah, jadi untuk validitas empirik juga itu salah satu tugas bagian dari tugas untuk menganalisis kira-kira rumus yang digunakan itu yang mana, yang sesuai dengan tipe soal yang kalian berikan ke siswa kalian. Jadi nanti kalian boleh melihat referensi dari skripsi kakak tingkat kalian dengan jenis penelitian yang eksperimen ya. Di situ kan ada di lampirannya biasanya ada perhitungan untuk validitas empiriknya seperti itu. Makanya tadi saya kasih jeda waktu 2 minggu gitu ya. Jadi di pekan depan kita tidak ada kuliah di Selasa depan, tapi itu dihitung pertemuan karena itu deadline project yang sekarang. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Dahlia? Oh, iya, baik. Cukup ya? Iya, mungkin Ah, sudah ah. Ibu. Oh, jadi beda-beda ya Ibu rumus. Banyak. Jadi sebenarnya walaupun nanti hasil jawabannya berbeda, tetapi kriterianya sama. Jadi masih dalam rentang interval yang sama. Misalkan menggunakan rumus A nih, hasilnya berapa? Misalkan 0,25. Menggunakan rumus B hasilnya 0,32. Walaupun akhirnya berbeda, tetapi dia masih dalam rentang yang sama. Rentang yang sama tuh dimaksudkan apakah soal tersebut dikategorikan valid atau tidak valid. Jadi walaupun hasilnya beda, tetapi rentang kevalidannya masih sama. Jadi tidak mempengaruhi hasil akhir yang harusnya valid jadi tidak valid atau sebaliknya yang harusnya tidak valid malah jadi valid itu tidak mempengaruhi itu gitu ya. Jadi di sini memang kalian harus bisa menganalisis sendiri kira-kira untuk jenis dan tipe soal yang kalian gunakan itu baiknya menggunakan rumus validitasnya yang mana untuk perhitungan validitas empirik beserta dengan kriterianya. Kriteria kesimpulannya kan nanti ada skornya ya dari sekian sampai sekian tinggi, sekian sampai sekian gini kan.
Kalau nggak salah waktu itu dengan reliabilitasnya juga nggak ya? Atau cuman validitas waktu itu saya bilangnya? Validitas sih, Bu. Validitas aja, oke. Berarti sampai validitas aja. Nanti bisa dicari di skripsi kakak tingkat di perpus juga ada. Atau mungkin kalau bisa diakses secara online ya di ekspositori mahasiswa juga bisa ya. Thank you, Bu. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya. Berarti kelompok 6. Sudah hadir kelompok 6? Hadir Ibu. Jadi gini Bu. Jadi kelompok 6 itu untuk sekarang hari ini niatnya pengen sounding dulu ke SMP-nya kelas 8. Tapi belum ada update untuk udah divalidasi apa belum Bu. Cuman kemarin kita sudah selesai divalidasi oleh dosen yaitu Bu Flav dan Pak Aris. Lalu dari validasi Pak Aris ada beberapa koreksian, tetapi dari Bu Flav itu tidak ada. Jadi kita memutuskan untuk tetap melakukan revisi pada soal yang kita buat. Lalu hari ini salah satu anggota kelompok akan sounding dulu ke SMP-nya untuk meminta izin dan memberikan surat. Kenapa baru hari ini gitu ke SMP-nya? Karena dari semua anggota kelompok itu gak ada yang punya anak didik les gitu kelas 8 dan gak ada yang punya kenalan guru MTK di SMP gitu. Jadi kita mau nggak mau benar-benar harus dari nol, survei dulu, lalu kita minta izin dulu, baru hari besoknya kita tes gitu. Jadi kita juga nunggu surat pengantar gitu, dan surat pengantarnya baru dikasih kemarin malam. Jadi hari ini juga baru bisa jalan ke SMP-nya gitu. Nah, nanti niatnya itu hari Kamis kita langsung observasi, yaitu tes soal di siswa dan meminta validasi ke guru MTK kelas 8 gitu, Bu. Untuk hasil validasinya sudah direkap yang dari Bu Flavia dan Paris. Sudah, Ibu. Soalnya juga sudah direvisi, disesuaikan dengan koreksian Pak Aris. Ya, boleh di-share screen ya. Iya, Ibu. Sebentar. Sebentar ya, Ibu. Iya, jadi ini koreksian dari Pak Aris, yaitu dia memberi saran dan juga dikasihin gitu apa aja yang perlu diubah
diubah gitu. Karena mungkin menurut beliau kurang jelas atau ada yang perlu diperbaiki gitu. Ya, ini juga nomor 2. Jadi semua nomor itu dikoreksi oleh Pak Aris. Dan ada sarannya juga. Ya, seperti ini aja Bu dari Pak Aris. Gimana Bu? Ini soalnya tadi ada berapa ya? Ada 3 ya? Iya Bu, ada 3. Ini yang dari Pak Aris. Ya, Kalau dari Bu Flavia tidak ada revisi ya? iya. Ke bawah lagi. Hasil revisinya mana? Di lembar ini juga bukan? Rangga bisa tolong share screen yang terbaru ya, Rang? Oke, sebentar. Tadi berarti ketiganya tidak valid ya dengan Pak Aris ya? Iya, Bu. Makanya kita ada revisi di soalnya. Di ketiga Ini udah soalnya. dikirim lagi ke Pak Aris. Belum, Ibu. Tapi apa perlu divalidasi ulang, Bu? Iya, harus dikirim lagi. Kan nanti yang sudah direvisi ini sesuai tidak dengan yang diminta oleh Pak Aris dari saran revisi tadi. Gitu. Biasa dikembalikan lagi. Oh, gitu, Bu. Hanya Jadi untuk ini di-review. setelah ya, setelah direvisi, kita perlu meminta validasi ulang ke Pak Aris aja ya, Bu. Bu Flav tidak Iya, perlu. iya, karena kan Pak Aris tadi semuanya nggak ada yang valid ya. Jadi, nah itu Ya. harus dipertimbangkan lagi gitu, ya. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Oke, cukup ya. Udah selesai nih ya berarti ya. Iya, Bu. Sudah. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Lanjut kelompok 7 ya. Sudah hadir? Sudah, Ibu. Sebentar ya, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Leni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan progres dari lembar validasi soal yang kita telah buat. Di sini kita validatornya itu ada 4, yaitu ketiga dosen dan 1 guru. Dosennya itu ada Bu Asri, Bu Bu Kaula sama Pak Tian. Dan untuk gurunya itu ada di guru SMA-nya Yasmin. Kebetulan di sini kita mengambil materi trigonometri untuk kelas 10. Nah, ini ada lembar validasinya juga. Ada beberapa yang diberikan saran oleh beberapa dosen dan guru. Di sini contohnya ada dari Bu Asri.
Terus di bawahnya juga ada lembar validasi yang telah dikirim balik oleh Patiat. Terus ada lembar validasi dari Ibu Ola. Di sini juga ada saran-sarannya untuk soalnya, ya. Terus yang terakhir ini ada lembar validasi dari guru. Di sini juga ada beberapa sarannya, dan dari saran-saran tersebut kita sudah melakukan revisi juga, dan kebetulan saran-saran yang diberikan oleh validator ini hampir sama gitu. Mungkin ini sarannya cuma di beberapa kalimat yang ada di soal pemilihan kata-katanya dan eh, terkait tentang KD atau tujuan pembelajarannya. Dan di sini udah kita revisi juga di bagian soalnya, ada di bawah. Nah, iya, ini soal yang terbarunya untuk revisiannya. Dan untuk progres observasi ke sekolah, di sini kebetulan teman kami Anida ini memiliki adik SMA kelas 12, dan di sini kita nggak melakukan observasi ke sekolah tetapi minta tolong kepada adiknya Anida. Di sini kan adiknya Anida itu kelas 12, tapi kita meminta tolong untuk adiknya Anida memberi ke adik kelasnya yang kelas 10 Ibu, ke 5 siswa. Tetapi di sini ada kendala karena mereka sedang melaksanakan UAS. Jadi untuk soalnya nanti akan dikembalikan terakhir dikerjakannya hari ini. Jadi kita belum melakukan analisis hasil yang telah mereka kerjakan. Seperti itu, Ibu. Apakah dari Ibu ada tambahan? Oh, berarti belum diuji coba ke siswa ya? Eh, iya, untuk uji coba udah kami kasih ke 5 siswa, tetapi mereka lagi masih dalam proses pengerjaan, Ibu. Dan eh, hari ini terakhir mengerjakannya karena mereka sedang dalam mengerjakan UAS juga. Ini siswa sekolah apa siswa les? Siswa sekolah, Ibu. Kita meminta tolong adiknya Anida. Oh gitu, oke. Ya, Jadi pekan depan berarti sudah bisa selesai ya di Selasa depan ya? ya bisa, Ibu. Sudah ada analisis hasilnya juga. Mm-mm. Ya oke, baik cukup ya. Terima Baik, kasih terima kasih banyak. kelompok 7. Ya, sama-sama, Ibu. Izin stop share. Berikutnya kelompok 8, silakan. Izin saya screen ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan progres dari hasil validasi instrumen tes. Nah, di mana anggota kelompok dari saya, Fauzia, Siti Fatimah, Sabira, dan Arum. Nah, ini hasil validasi guru. Nah, di mana tuh kita tuh ada revisi dari Bu Asri. Nah, ini udah kita perbaiki. Revisinya itu yang pada soal pertama ini kan di kita ada modusnya, tapi di soalnya itu nggak ada modusnya. Jadi kita tambahin. Karena saran dari Bu Asri itu modusnya kemana gitu. Nah, yang ini juga di sini ada jangkauan atau range-nya atau rata-ratanya. Nah, di sini kita nggak masukin range-nya gitu. Jadi kita tambahin di soal yang ini, yang nomor 2. Nah, yang soal nomor 3 itu kita ada diagram lingkarannya doang, tapi diagram batangnya nggak ada, sedangkan di indikator KD-nya itu ada gitu. Nah, itu kita tambahin. Nah, ini udah di ACC sama guru SMP 211. Nah, ini dosen yang pertama, kita udah minta validasi ulang sama Bu Asri. Beliau udah perbaiki gitu. Jadi ini udah di ACC. Ini juga Bu Flav, tapi kan kita udah waktu itu udah kasih ke Bu Flav ya Bu. Tapi sama Bu Flav itu belum ditandatangan ulang. Nah ini yang masih yang kemarin gitu. Ini masih file yang sebelum direvisi gitu Bu. Nah ini siswanya, kita semua semua siswa kita belum analisis dan belum kasih skor. Jadi kita baru dapat 3 karena mereka kan lagi UAS ya Bu. Jadi baru dikerjain semalam gitu, baru dikirim semalam. Dia baru kita baru dapat 3, sebenarnya udah dapat 5, tapi yang 2 itu dia masih UAS dulu Bu. Jadi dia belum ngerjain gitu. Dan kita belum analisis. Ya mungkin itu saja dari kelompok 8. Apakah ada tambahan Bu?
Tadi validatornya selain Bu Flavia dengan siapa? Bu Asri. Oh, satu lagi gurunya udah memvalidasi belum? Udah, tinggal Bu Flavia yang Kalau kita minta habis revisi itu, Bu. Oh gitu. Tapi jadi dengan Bu Flavia ada revisi, terus dikembalikan lagi ke Bu Flavia, tapi belum direspon lagi gitu ya? Ah, maaf, Bu. Yang ada revisi itu dari Bu Asri gitu. Oh, kalau Bu Flavia tidak ada revisi, dan revisi Ah, dari Bu Asri sudah dikembalikan lagi ke Bu Asri. udah ditandatangan juga. Oh gitu. Oke. Rencana kapan mau ke gurunya? Dari gurunya kita udah semua. Nih, Bu. Dari Oh, ada revisi nggak? Tadi saya kayak kelewat apa yang revisi dari guru. dari guru nggak ada revisi, cuman revisinya dari Bu Asri. Oh, mm-mm. Ya, ini udah di itu. Yang jawaban ke siswa juga belum ya? Yang ke siswa kita udah 3, tapi kita belum analisis Mm-mm. sama rincian skornya gitu, Bu. Oh, Karena baru berarti yang dikirim dua lagi semalam. masih belum. Ya, Oke, mereka masih UAS. oke. Berarti Selasa depan bisa selesai ya? Insya Allah bisa, Bu. Ya, oke, cukup. Oke, terima kasih, Bu. Ya, terakhir kelompok 9. Baik Silakan Ibu, kelompok 9. izin share screen ya Bu. Ya, Oke. Apakah sudah terlihat Ibu? ya sudah silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diki Nofri Kurniawan. Saya akan eh, mempresentasikan lembar validasi soal dan kisi-kisinya. Nah, kelompok kami itu tersusun oleh saya, Diki Nofri Kurniawan. Yang kedua ada Faisal Rafli, ketiga ada Haikal, keempat ada M. Rizky Akbar, dan yang terakhir ada saya Dina Pambayun. Jadi eh, soal-soal ini kita sudah divalidasi oleh Pak Aris. Nah, untuk soalnya itu eh, yang terdapat kesalahan itu ada di nomor 2. Nomor 2A-nya itu udah oke untuk soalnya. Tapi 2B-nya itu tidak karena ini sarannya itu jika jari-jarinya kecil 3 cm, apakah mungkin jari-jari kerucutnya kerucut besarnya itu 7 cm. Jadi kami udah mengubah angkanya jadi kita nyari apa contoh soal yang lain untuk membandingkan saja tapi kita masih tetap pakai soal yang ini jadi ternyata kerucut yang besar itu harusnya 2 kali dari kerucut yang kecil. Nah ini jadi ini nomor 2 itu sudah kami perbaiki namun eh, kita belum minta validasi ulang tapi kita sudah eh, dicoba ke sekolah. Ini juga nomor 3, nomor tiganya eh, udah kami ganti. Nanti saya akan melihatkan soal yang sudah direvisi. Nah, untuk ini yang panjang sisi udah kami ganti juga, bukan menghitung, tapi kita kalau nggak salah itu mencari. Nah, jadi ini juga sudah ditentangkan oleh Pak Aris. Terus untuk kritik dan saran itu ya terdapat di tabel sini. Nah, untuk validasi ahlinya itu sudah ada dari Ibu Restania Sukmadini, jadi dia itu guru matematika di SMP 211 Jakarta. Nah, ini yang sudah direvisi ya. Nah, ini yang tadi kan menghitung jadi mencari, lalu ini soalnya kita sudah diubah juga. Lalu untuk skor dan analisisnya itu, nah ini salah satunya, ntar saya akan membesarkan tampilannya. Nah, ini contohnya itu kayak satu nih Malika. Jadi nomor 1 itu eh, untuk soal nomor 1 siswa itu keliru memahami jarak titik ke bidang yang seharusnya merupakan garis tegak lurus dari titik S ke bidang PRW. Ini kubusnya. Ia hanya menghitung diagonal bidangnya aja tanpa menggunakan rumus jarak titik ke bidang atau langkah sistematis sehingga
jawabannya itu tidak sesuai konsep. Jadi nilainya itu hanya 2 berdasarkan rubrik penilaian. Oh iya, rubrik penilaiannya ada nggak ya di sini? Nah, ini rubrik penilaiannya. Lanjut. Nah, untuk nomor soal nomor 2, jadi nomor 2A itu rumus volume kerucutan itu kan ini ya, volume sebenarnya sepertiga pi R kuadrat T. Yang digunakan sudah benar. Hasil perhitungannya juga eh, menghasilkannya eh, 2712,96. Siswa itu tidak membagi hasil tersebut dengan 3, jadi jawabannya salah. Nah, untuk soal 2B itu rumus volume kerucutnya itu terpotong yang harusnya menggunakan prinsip kerucut kecil yang dipotong dari kerucut besar, siswa hanya menggunakan volume tanpa memisahkan bagian terpotong. Jawabannya salah. Jadi berdasarkan nilai apa rubrik penilaian, maka nilainya cuma 6. Nah, untuk soal nomor 3, soal 3 itu siswa tidak menggunakan rumus sisi eh, volume apa akar 3, jadi jawabannya itu cuma jawabannya 12 tampak dihitung tanpa prosedur yang jelas, jadi hasilnya salah. Untuk soal nomor 3B itu volume kardus pemungut harusnya dihitung menggunakan ukuran lebih besar dari paket. Perhitungan siswa tidak menunjukkan hubungan dengan dimensi kubus. Jadi jawabannya salah. Berdasarkan rubrik nilai itu, jadi nilainya cuma 2. Kurang lebihnya itu aja sih, Bu. Atau saya jelaskan ada soal semuanya ya, Bu? Ya, oke, sudah lengkap semua ya ini. Iya, cuman kita belum apa minta validasi ulang yang sudah direvisi sih, tapi udah dicoba, soalnya sudah dicoba ke sekolah sih. Ya, harusnya dikonfirmasi. Jadi setelah validasi itu biasanya ada konfirmasi lagi gitu setelah direvisi. Ya, Iya, baik, Bu. oke, baik. Cukup. Makasih kelompok terakhir ini berarti ya sudah kelompok 9. Iya, iya. Oke, baik. Untuk link pengumpulan tugasnya sudah saya kirim ya tadi ke Dahlia ya. Di situ ada, jadi deadline-nya itu hari Senin tanggal 17 jam 23.59 itu adalah laporan revisi yang sekarang. Jadi kan tadi banyak sekali ya kelompok yang ternyata masih belum beres gitu, masih belum rapi. Nah, itu direvisi lagi dan ditambahkan dengan hasil perhitungan validasi empirik yang sudah kalian hitung ya. Nanti dijadikan dalam satu PDF itu, jadi ditambahkan aja di bagian paling bawahnya. Terus dikumpulkan di link yang saya berikan. Jadi Selasa depan itu hitungannya tadi pertemuan ke-14. Nah, kita mulai presentasikan di pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-16. Itu ya. Baik, Ada yang Ibu. ingin ditanyakan atau sudah paham? Mungkin izin bertanya satu, Ibu. Ya, Kalau silakan. eh, kalau pertemuan 14 itu ditiadakan berarti itu waktunya UAS. Jadi misalnya presentasi nanti ini dilanjutkan yang sampai progres akhir sampai validitas empirik itu untuk PPEP pertemuan 15 sama 16. Sementara eh untuk matkul lainnya sudah UAS. Berarti kemungkinan besarnya presentasinya online atau offline, Ibu. Presentasi semuanya online ya, karena kan ketika UAS nggak ada ruangan kelas yang kosong ya. Jadi kita sudah full online sampai pertemuan ke-16 nanti. Oh ya, baik, Ibu. Makasih, Ibu. Ya. Oke, sudah cukup. Yang lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya, untuk di laporan akhir, mungkin di paling terakhir banget gitu ya, di lampiran setelah lampiran validasi, tambahkan foto dan nama kalian ya. Jadi kan kadang saya hafal nama tapi nggak tahu wajahnya atau wajahnya nggak tahu namanya gitu ya. Di paling terakhir. Di laporan Oke, akhir, Ibu. ya. Oke, sudah cukup ya. Oh ya, nama dan Makasih. apa tadi? Nama dan foto. Ya, nama, NIM, sama foto. Ini kan angkatan berapa? Angkatan 22 ya? Iya, Ibu, dua-dua. Ya, dua-dua karena kebanyakan online kan, jadi saya ada yang saya kenal, ada yang enggak juga kan. Gitu. Jadi biar saya hafal juga mukanya, oh ini mahasiswanya aktif, oh ini yang kurang aktif gitu. Jadi tahu gitu ya kalau dari wajah. Oke, cukup ya. Ya, baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jangan lupa tugasnya ya. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Terima terima kasih kasih, kembali, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.